Sriwijaya. Kedatangan saya ke sini untuk memberikan penyuluhan kepada ibu semua bahwa bagaimana sih strategi komunikasi dan juga penyuluhan perikanan yang baik gitu. Yang pertama itu adalah kita tuh harus tahu nih penetapan komunikatornya. Oh, kalau boleh tahu saya ini sebagai apa nih kalau sini? Sebagai penyuluh. Ya, komunikatornya ya. Saya sebagai komunikatornya. Jadi saya mengkomunikasikan kepada ibu, oh gini nih caranya strategi menjadi penyuluh dan berkomunikasi dengan perikanan yang baik gitu. Nah, yang kedua itu adalah penetapan target sasaran dan juga analisis kebutuhan khalayak. Di sini kan ibu sebagai calon penyuluh bahwa oh kayaknya saya punya sasaran yang benar nih ke arah ibu nih, ke arah ibu-ibu calon penyuluh ini, bagaimana cara komunikasi dan penyuluhan yang baik gitu. Oke, yang ketiga itu adalah penyusunan pesan. Pesan itu kalau boleh tahu pesan itu biasanya itu dibagi jadi berapa sih gitu? Ada yang sepengetahuan ibu semua nih dibagi menjadi dua. Bu, menurut saya apa aja itu? Secara langsung dan secara tidak langsung. Iya, betul sekali. Jadi kalau saya ini sebagai laki nih menyampaikan secara langsung nih, secara langsung. Iya, betul. Oke, sebagai komunikator saya bisa menyuruhkan secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, kalau secara langsung ini itu seperti saya ke ibu-ibu calon penyuluh semua ini. Nah, terus kalau secara tidak langsung itu saya menyampaikan lewat media nih, media baik itu poster ataupun televisi ataupun media elektronik lainnya. Oke. Selanjutnya adalah pemilihan media dan saluran penyampaian komunikasi. Kalau misalkan saya nih sama ibu nih berarti saluran komunikasinya gimana nih? Secara langsung kan? Ya. Iya, betul. Saya juga bisa menyampaikan ke ibu melalui tadi yang saya bilang televisi ataupun media poster segala macam. Oke, selanjutnya adalah prospecting, communicating material, di mana di sini itu saya tuh meminta bantuan dengan tenaga ahli. Saya meminta pihak kedua setelah saya nih, untuk memperkuat argumen saya, untuk memperkuat penyuluhan saya itu. Seperti contohnya kayak gemar makan ikan. Saya pernah melakukan penyuluhan di suatu pedesaan di mana di tempat tersebut itu minim akan gemar makan ikan, minim akan makan ikan gitu. Dimana saya menyuruh ke tempat pedesaan tersebut bahwa ikan itu memiliki protein yang sangat penting untuk pertumbuhan. Jadi saya meminta bantuan rekan saya yang kebetulan ahli gizi untuk memperkuat argumen saya, untuk memperkuat penjelasan saya bahwa oh ternyata memang penting nih makan ikan, mengkonsumsi ikan itu di eranya orang-orang pedesaan yang masih minim akan makan ikan. Oke, selanjutnya adalah produksi media. Tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa produksi media itu kayak baik itu media cetak, media elektronik itu bisa disampaikan kepada ibu semua. Saya nih sebagai penyuluh, saya memproduksikan media secara langsung gitu. Saya juga bisa menyampaikan kepada ibu ini brosur ataupun saya bikin seperti kayak media elektronik kepada ibu-ibu untuk menyampaikan pesan saya kepada ibu-ibu, komunikasi saya sama ibu-ibu gitu. Yang selanjutnya adalah penyebarluasan gitu. Sama halnya seperti online dan offline gitu. Saya bisa menyebarluaskan materi saya ke ibu-ibu semua yang secara langsung ataupun secara media sosial gitu. Yang terakhir itu adalah pengaruh atau efek yang diharapkan. Saya ini sebagai komunikator, sebagai penyuluh, saya pengennya ibu-ibu ini ada perubahan gitu setelah saya tuh melakukan penyuluhan. Perubahan sama dengan tujuan. Jadi ibu-ibu itu bisa kayak, oh si Ade kemarin bilang nih kalau strategi penyuluhan itu kayak gini. Oke, di sini saya ingin kasih contoh sedikit, memberikan kepada ibu penyuluhan yang mana dengan poin strategi itu yang poin 3 yaitu menyusun pesan. Ini saya akan menyampaikan dulu kepada ibu kalau gemar makan ikan. Di sini saya mau menyampaikan secara langsung, secara langsung pada ibu-ibu semua bahwa oh ikan itu sangat penting. Saya mau menyampaikan bahwa ada alternatif lain untuk ibu-ibu semua kalau misalkan tidak suka makan ikan, yaitu salah satunya adalah dibuat dengan olahan perikanan. Itu salah satunya adalah nugget, di mana nugget ini tuh makanan olahan dari ikan, baik itu ikan air tawar, tapi lebih dominan ke air tawar sih sebenarnya, kayak ikan patin, ikan lele gitu. Nah,
sini saya mau menjelaskan sedikit nih, di mana ikan itu bisa diolah menjadi nugget. Yang pertama itu ikan itu bisa kayak ikan patin aja kita sebagai contoh. Itu ikan patin itu kan banyak nih di daerah kita nih, di daerah Sumatera Selatan ini yang kaya akan ikan patin gitu. Dan salah satu selain nugget itu salah satu olahannya itu adalah pindang. Jadi kita kreasikan lagi agar semua orang itu bisa kayak ikan ini enak loh untuk dimakan, selain menjadi olahan patin itu juga bisa jadi olahan nugget gitu. Jadi bisa mempersuasif, mengedukatifkan orang, memberikan informasi kepada orang bahwa gemar makan ikan itu baik. Jadi di sini semoga bisa diterapkan sama ibu-ibu semua kalau sebagai penyuluh nih, ini kan wajah-wajah penyuluh perikanan gitu ya, wajah-wajah penyuluh, ibu-ibu penyuluh yang aktif nantinya. Jadi saya berharap kalau apa yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik sama ibu-ibu semua dan bermanfaat. Ingat tadi perubahan sama dengan tujuan. Oke, sekian penyuluhan saya untuk ibu-ibu calon penyuluh di sini dan juga pesan saya tentang gemar makan ikan. Ya saya harap bisa diterima dengan baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Selamat. Bye ibu. Sampai